Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini akan saya jelaskan materi tentang matriks ya. Yang pertama adalah konsep matriks. Perhatikan ini. Pengertian, notasi, dan ordo matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang ditulis menurut kolom dan baris serta diletakkan dalam tanda kurung. Jadi, penulisan matriks itu menggunakan tanda kurung, juga ada kolomnya, ada barisnya. Susunan bilangan membentuk persegi panjang atau persegi. Nama matriks biasanya menggunakan huruf besar, ya. Jadi penulisan nama matriks menggunakan huruf besar. Contoh soal, misalkan ini ada matriks A dengan angka 1, 3, 5, 4, min 1, 3. Yang atas dinamakan baris ya. Ini baris. Baris pertama itu adalah 1, 3, 5. Itu baris pertama. Baris kedua yaitu 4, min 1, 3. Kemudian yang dari atas ke bawah ini namanya adalah kolom. Kolom pertama yaitu angka 1 dan 4. Kolom kedua yaitu angka 3 dan min 1. Kolom ketiga angka 5 dan 3. Jadi yang dinamakan baris itu adalah dari kiri ke kanan ya. Baris pertama, kedua, kalau ada banyak berarti baris pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Kolom itu dari atas ke bawah. Angka yang di dalam matriks disebut dengan anggota atau elemen matriks. Ya, yang di dalam tadi ini disebut dengan elemen atau anggota. Nama matriks atau ordo matriks itu adalah baris kali kolom, ya. Nama matriks untuk ordo itu adalah ukuran ya. Saya ulangi, ordo matriks atau ukuran matriks yaitu baris kali kolom ya. Ini dinamakan dengan ukuran. Ordo itu ukuran. Ya. Tadi untuk matriks A, perhatikan, ini namanya matriks A, ordonya adalah ukuran. Ya. Matriks A itu ordonya berapa, ukurannya berapa? Kita lihat barisnya ada berapa? 1, 2, berarti barisnya 2. Kolomnya 1, 2, 3. Jadi ordo matriks A adalah 2 kali 3. 2 adalah barisnya, 3 adalah kolomnya. Penulisan secara umum ya, secara umum matriks A sama dengan A11, A12, A13. A11 itu artinya adalah baris pertama, kolom pertama. Yang depan bacanya adalah baris ya. 12 berarti baris pertama, kolom kedua. 13 berarti baris pertama, kolom ketiga. A itu anggota ya, anggota yang belum diketahui berapa. Di sini bawahnya A21, A22, A23. 21, baris kedua, kolom pertama. Baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom ketiga. Ini lihat, A12 artinya anggota yang letaknya pada baris ke-1 dan kolom kedua. Kalau 23 berarti baris kedua, kolom ke-3. Kemudian jenis matriks. Berdasarkan banyaknya baris dan kolom, ada 4 bagian jenis matriks, yaitu matriks baris, kolom, persegi panjang, persegi. Matriks baris itu matriks yang terdiri hanya 1 baris. Matriks kolom berarti hanya 1 kolom. Matriks persegi panjang berarti berbentuk persegi panjang. Ya, saya ulangi, persegi panjang berarti modelnya nanti berbentuk persegi panjang. Ada M baris dan N kolom ya. M tidak sama dengan N atau ordonya berbeda ukuran ya. Barisnya beda, kolomnya beda. Sedangkan matriks persegi itu adalah matriks yang banyaknya baris dan kolomnya sama. Jadi kalau barisnya 3, kolomnya 3, barisnya 2, kolomnya 2. Itu namanya matriks persegi. Kalau matriks persegi panjang, ukurannya beda, baris dan kolomnya beda. Kemudian nih, dalam matriks persegi dikenal istilah
diagonal utama, diagonal samping, dan trace ya. Contoh matrik berordo 2x2. Di sini ordonya 2x2. Lihat, yang namanya diagonal utama itu adalah yang miring ke kanan ya, dari atas kemudian bawah. Namanya diagonal utama. Di sini namanya A11, A22 ya. Pokoknya yang miring, diingat-ingat, ini diagonal utama untuk ordo 2x2. Sedangkan untuk ordo 3x2, ini diagonal utamanya A11, A22, A33. Ini diagonal utama, diagonal utama. Kemudian ada istilah diagonal samping. Diagonal samping itu kebalikannya diagonal utama. Ya, di sini diagonal sampingnya adalah A13, A22, A31. Miring, sama-sama miring tapi kebalikan. Yang ini juga sama ya. Untuk ordo 2x2, A12, A21 yang miring. Kalau kalian nggak hafal nama-nama A12 atau A13, kalian cukup lihat letaknya. Kalau yang sebelah kanan ya, miring dari atas ke bawah, miring ke kanan, itu diagonal utama. Yang miring ke kiri atau kebalikannya namanya adalah diagonal samping. Kemudian ada istilah trace ya, trace atau dibaca trace. Trace itu artinya adalah hasil penjumlahan elemen diagonal utama. Jadi anggota diagonal utama semuanya dijumlahkan. Kita tadi sudah mengenal jenis matrik ya, berdasarkan banyaknya baris dan kolom. Sekarang jenis matrik berdasarkan pola elemen. Ya, lihat. Berdasarkan pola elemen. Jadi pola anggota, elemen itu anggotanya. Yang pertama matrik 0. Matrik 0 berarti matrik yang semua elemennya adalah angka 0. Kemudian yang kedua, matrik diagonal adalah matrik persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semuanya 0, tetapi semua elemen lain bernilai 0. Saya ulangi ya, kalau matrik 0 jelas ya, semuanya 0, tidak ada satupun yang tidak 0. Kemudian matrik diagonal, matrik persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua bernilai 0. Jadi diagonal utama itu ada yang 0, ada yang tidak. Jadi bebas diagonal utama. Tetapi semua elemen lain bernilai 0. Contohnya A. Matrik A. Di sini diagonal utamanya adalah 3 dan 0 ya. Ini diagonal utama 3 sama 0. Yang lain adalah 0. Kemudian yang satunya lagi. Matrik B. Dilihat, ini tadi diagonal utama ya, saya kasih. Ini matrik diagonal utamanya kan 3, 0. Yang lain harus 0. Matrik B, diagonal utamanya boleh tidak 0, lihat. Diagonal utamanya tidak 0, tapi yang lain angkanya 0. Itulah yang dinamakan matrik diagonal. Kemudian matrik identitas. Matrik identitas adalah matrik persegi dengan semua elemen diagonal utamanya bilangan 1, tetapi yang lain bilangan 0. Contohnya, ini ordo 2x2, ini ordo 3x3. Ya, 1, 2, 3. 2x2 berarti barisnya 2, kolomnya 2. 3x3 barisnya 3, kolomnya 3. Semuanya matrik persegi. Lihat. Di sini diagonal utamanya selalu angka 1. Itu disebut dengan matrik identitas. Yang lain 0. Kemudian ini juga lihat, diagonal utamanya adalah angka 1 semuanya. Kemudian ada istilah matrik segitiga bawah. Adalah matrik persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Di atas diagonal utama bernilai 0. Namanya adalah matrik segitiga bawah. Berarti dapat kita lihat pada segitiga bawah itu berarti ada angkanya. Berarti yang lain adalah 0. Ya, segitiga bawah, lihat. Ini matrik segitiga bawah. Ya, jadi pada segitiganya ini ada angkanya. Yang lain 0. Segitiga di bagian bawah ya. Kemudian matrik segitiga atas. Berarti kebalikannya, yang atas dari diagonal utama. Lihat, ini membentuk sebuah segitiga. Ini ada angkanya segitiganya, yang lain adalah 0. Definisinya seperti ini ya.
Kemudian matrik persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Yang ada angkanya adalah yang bagian atas karena disebut segitiga atas. Kalau segitiga bawah, yang ada angkanya adalah bagian bawah. Kemudian ada istilah transpose matrik. Transpose matrik yaitu baris menjadi kolom atau sebaliknya. Istilah transpose adalah baris menjadi kolom. Contohnya, misalkan matrik A 3, 2, 1, 4, 5, 6. Lihat, baris pertamanya adalah 3, 2, 1. Lambang transpose itu ada huruf T di atas, ya. Jadi, di sini tadi adalah matrik A, maka AT-nya atau A transposnya kebalikannya. 3, 2, 1. Barisnya menjadi kolomnya 3, 2, 1. Ya. Dan bawahnya lagi 4, 5, 6. Baris kedua menjadi kolom kedua 4, 5, 6. Itulah transpose matrik. Baris menjadi kolom atau sebaliknya kolom menjadi baris. Kemudian kesamaan matrik. Syarat kedua matrik sama. Karena ini kesamaan ya berarti sama persis, tidak ada perbedaan. Ordonya sama, anggotanya juga sama. Ordo kedua matrik sama. Kemudian setiap elemen yang seletak pada kedua matrik juga sama, ya. Juga sama ya. Jadi ordonya sama, anggota atau elemennya juga sama. Kemudian untuk contoh soal, saya akan bahas soal-soal uji kompetensi 1. Nanti saya bahas 4 soal, yaitu nomor 1 sampai nomor 4. Ya, perhatikan soal yang pertama. Diketahui matrik A min 4 min 3 2 1 8 4. Ini pada halaman 43 ya untuk LKS, bisa dilihat ini halamannya 43. Saya ulangi soalnya. Ini ada matrik, pertanyaannya adalah nilai A21 min A12. A21 itu artinya adalah barisnya 2, kolomnya 1, ya. Nilai matrik atau anggota pada barisnya 2, kolomnya 1. Saya tunjukkan di sini, ya. A21 ini baris kedua, 1, kolom pertama. Jadi angka berapa di sini? 1. Ya. Kemudian A12. Nih, A12 saya hapus dulu biar tidak bingung. Jadi A21 itu 1 ya, dikurangi terus A12. Artinya adalah baris pertama dan kolom kedua. Ini saya hapus dulu. Baris pertama, ini baris pertama. Terus 2, kolom kedua. Di sini berapa? Ini ya, berarti di sini ya. Min 3. Jadi 1 dikurangi min 3. Ini sudah saya tuliskan. 1 dikurangi min 3. Min sama min plus berarti 4. Jawabannya adalah E. Bisa dilihat. Jawabannya adalah E, 4 ya. Kemudian soal kedua. Diketahui matrik B. Untuk soal nomor 2, perhatikan. Diketahui matrik B 1 min 2 1 0 ya, seperti ini. Pertanyaannya adalah hasil penjumlahan elemen-elemen diagonal samping matrik B. Diagonal samping itu adalah kebalikan dari diagonal utama. Berarti ini ya diagonal sampingnya. Ya, lihat. Kalau utama kan 1, 5, 0, 4. Kalau samping berarti ini. Miringnya kebalikan, yaitu anggotanya adalah 0, 3, 7, 12 ya. Jadi kalau dijumlahkan, lihat diagonal samping, ini nomor 2 ya. Diagonal samping matrik B adalah 0, 3, 7, 12. Penjumlahannya 0 ditambah 3 tambah 7 tambah 12, berarti 22. Jawabannya kan 3 tambah 7 10, 10 tambah 12 22. Jawabannya adalah D. Kita lihat ada enggak? Nah, ini ya, 22. Kemudian soal ketiga. Agar matrik P
menjadi matriks identitas. Nilai A, B, dan C yang memenuhi adalah matriks P ini menjadi identitas. Identitas itu adalah 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Diagonal utamanya adalah 1, yang lain adalah angka 0. Yaitu identitas. Perhatikan soal nomor 3. Ya, nomor 3. Matriks P sama dengan I, identitas ya. Ini matriks P saya tulis, ini identitas. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi setiap diagonalnya nilainya angkanya 1. Kita kerjakan dari yang paling bawah. Ya. Saya kolong-kolongi. C-1 sama dengan 1. Berarti C-nya 1 plus 1, berarti 2. Ketemu nilai C. Kemudian dari atasnya dulu yang mungkin. 3B min C sama dengan 1. Berarti C-nya diganti 2. 3B min 2 sama dengan 1. 3B sama dengan, ini pindah ruas jadi plus ya, 1 plus 2. Berarti 3 dibagi 3, 1. C-nya 2, B-nya 1. Kemudian yang pertama kali, A min B min C sama dengan 1. B-nya diganti, C-nya diganti. A min 1 min 2. B-nya tadi 1 ya, ini B-nya, ini C-nya. A min 1 min 2 sama dengan 1. Min 1 min 2 min 3, pindah ruas plus 3, berarti A-nya ketemu 4. Jadi nilai ABC adalah 4, 1, 2. Diurutkan ya. A-nya 4, B-nya 1, C-nya 2. Jawabannya adalah B. Kemudian soal nomor 4. Dilihat dulu soalnya. Kalian bisa lihat ini soal nomor 4. Diketahui matriks A, ya, matriks A jika A matriks diagonal. Ya, kalau matriks diagonal selain diagonal utama elemennya adalah 0. Jadi yang lain harus 0 kecuali diagonal utama. Ya, matriks A yang tanyakan sama seperti nomor 3, A, B, dan C. Kita tulis matriks A-nya dulu. Sini nomor 4 sudah saya bahas. Sudah saya kerjakan, ini tinggal saya jelaskan. Ini ya, nomor 4 ya. Diketahui matriks A, ini matriks A itu sama dengan matriks diagonal. Yang diagonal itu ini ya. Berarti selain angka ini, kalau ini boleh 0 boleh enggak? Selain ini semuanya 0. Lihat, jadi semuanya 0 selain itu. Di sini ada A plus B, B min 1, 2A plus C. Karena yang lain dua huruf ya, yang bisa memungkinkan adalah yang satu huruf dulu, yaitu yang tengah, yang paling mudah dikerjakan, yaitu B min 1 sama dengan 0. B-nya ketemu 1, lihat, B min 1 sama dengan 0, B-nya ketemu 1, tinggal dipindah ruas. Kemudian yang atas, A plus B sama dengan 0, B-nya tadi diganti 1, ya, A plus 1 sama dengan 0, A-nya ketemu min 1. Kemudian yang terakhir ini 2A plus C sama dengan 0 juga. A-nya tadi sudah dihitung min 1, C-nya belum ya. 2 kali min 1 min 2, berarti C-nya ketemu 2. Jadi nilai ABC-nya adalah min 1, 1, 2. Kita lihat pilihan gandanya apa isinya. Min 1, 1, 2 ya, berarti C ya. Di sini C. Min 1, 1, 2. Oke, sekian dulu penjelasan dari saya untuk materi matrik. Insya Allah matrik ikut PTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.